Saat ini sih kesibukan saya mengelola sebuah yayasan, namanya Yayasan Cahaya dari Timur. Apa yang kita suarakan melalui yayasan itu sih isunya tentang ketimpangan, isu tentang pemerataan, dan juga keadilan sosial khususnya di wilayah Indonesia Timur dan secara spesifik Papua. Terus juga saya sering menceritakan diri saya itu sebagai pegiat isu ketimpangan. Karena seringkali kita lihat orang-orang bergerak di bidangnya masing-masing tapi ada satu hal yang dilupakan tentang ketimpangan. Jadi mulai saat ini saya ingin membahasakan diri saya sebagai pegiat isu ketimpangan. Dan secara histori saya juga alumni pengajar muda, tepatnya pengajar muda angkatan keempat, dan waktu itu mendapatkan penempatan di daerah Maluku Tenggara Barat, yang sekarang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pak Anies Baswedan itu sosok seorang pemimpin. Kalau kita berbicara tentang pemimpin kan konteksnya luas ya. Dan saya melihat setiap amanah yang diberikan kepada beliau bisa menjadikan visinya terwujud. Lalu kemudian beliau bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mampu menularkan semangat positif ke orang-orang di sekitarnya. Baik di kalangan yang lingkupnya paling kecil seperti keluarga beliau, kemudian pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, dan nanti next menjadi presiden. Saya rasa beliau mampu menularkan semangat baik, semangat positif, aura optimisme ke semua orang yang nanti akan dipimpinnya. Saya itu selalu melihat beliau sebagai man of idea, orang yang selalu punya gagasan yang bisa diwujudkan dari banyak hal. Dan beliau bagaimana mewujudkan sebuah gagasan itu beliau pasti menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan orang lain itu pastinya ditumbuhkan dari sebuah narasi, bukan? Jadi narasi yang baik yang beliau sampaikan, kemudian beliau mampu menginfluence orang, mengajak orang mau bekerja bersama-sama, dan akhirnya dari gagasan-gagasan tersebut itu permasalahan-permasalahan itu mampu terselesaikan. Baik itu permasalahan yang ada sudah lama atau permasalahan yang baru muncul, melalui gagasan-gagasan beliau mampu menggerakkan banyak orang untuk berkolaborasi, kemudian menciptakan solusi, dan tentunya membuat orang mau bekerja bersama-sama. Pak Anies itu saya rasa seorang pemimpin. Beliau sering bercerita pemimpin itu pemimpi plus M. Kalau kita berbicara tentang pemimpi, pasti tentang brain, tentang kemampuan berpikir. Baik itu pendekatan teknokratis, pendekatan keilmuan, ataupun gagasan-gagasan yang lain. Dan N-nya yang sering orang lupa, beliau itu orang yang punya nyali. Kita lihat sekarang aja pengalaman akhir-akhir ini, bagaimana beliau diserang kanan kiri, dihantam depan bawah, depan belakang, atas bawah, tapi beliau tetap bernyali, tetap berkonsisten, dan tentu tetap menunjukkan integritas yang tinggi. Kemudian beliau itu selalu menjadi teladan. Teladan itu beliau selalu menyebarkan optimisme buat semua orang. Ketika berbicara di depan forum, lalu kemudian ketika mendapatkan kesempatan diwawancara, dan juga ketika meyakinkan banyak orang yang bekerja dengan beliau itu selalu menyebarkan optimisme. Dan optimisme itu diwujudkan sendiri dari sebuah teladan. Jadi beliau mengajarkan hal yang beliau sendiri lakukan, kemudian ditularkan ke orang lain. Dan saya juga rasa beliau ini orang yang konsisten dalam menyuarakan sebuah isu. Kalau yang saya secara pribadi amati, beliau itu secara konsisten dari dulu selalu menyuarakan tentang bagaimana kita harus hidup untuk mewujudkan sila kelima, sebuah keadilan sosial, atau bagaimana kita bisa menipiskan ketimpangan antar satu daerah ataupun antar tingkat ekonomi masyarakat. Dan itu saya rasa beliau konsisten suarakan dari dulu, bahkan sebelum beliau mengemban jabatan amanah sebagai pejabat publik, beliau selalu menyuarakan hal itu. Dan di mana kita bisa lihat hal itu? Kita bisa lihat dari rekam jejak ya. Misalkan rekam jejak digital yang beliau sering tweet, lalu rekam jejak digital beliau ketika diwawancarai, ketika beliau berbicara di depan forum. Saya rasa suara tentang hal tersebut secara konsisten beliau suarakan.
Saya rasa kepemimpinan yang ada di dalam diri Anies Baswedan tentunya. Karena saya melihat beliau ini komplit secara kapabilitas dibandingkan nama-nama yang lain sekarang yang sedang ada di sekitar kita. Dan saya selalu bilang bahwa kita itu memerlukan pemimpin yang bersetia pada nilai. Bukan bersetia pada partai politik, bukan bersetia terhadap kepentingan, tapi bersetia terhadap nilai. Dan saya membuktikan bahwa Pak Anies punya kapabilitas tersebut. Beliau selalu setia dengan nilai-nilai yang dia sering ajarkan atau sering tularkan ke orang lain. Misalkan tentang anti korupsi, tentang meritokrasi, tentang kesetaraan, tentang keadilan. Dan itu nilai-nilai yang saya rasa beliau terus suarakan dan terus bersetia terhadap nilai-nilai tersebut. Kalau tentang kepemudaan tentu kita melihatnya dari histori ya, dari rekam jejak. Beliau itu selalu dicitrakan orang yang peduli terhadap isu-isu kepemudaan. Kita ambil contoh dari mana? Dari Indonesia Mengajar contohnya. Indonesia Mengajar itu adalah orang-orang yang fresh graduate, baru lulus dari perguruan tinggi. Kemudian orang-orang yang dalam usia kebanyakan atau disyaratkan bahkan belum menikah. Dan itu kan pasti termasuk dalam kategori kepemudaan. Dan beliau bisa menginspirasi orang-orang tersebut supaya ikut dan membantu gerakan Indonesia Mengajar. Saya rasa itu juga rekam jejak Pak Anies yang bisa menunjukkan bagaimana beliau peduli terhadap isu kepemudaan. Contoh yang lain misalkan gerakan turun tangan. Gerakan turun tangan ini kan eksis sejak tahun 2013. Di mana waktu itu beliau ikut konvensi salah satu partai, Partai Demokrat, dan waktu itu beliau memberikan warna yang berbeda, di mana orang-orang yang ada di sekitarnya, pendukungnya, pure relawan, tidak dibayar, dan kebanyakan anak muda. Dan anak muda itu bagaimana bisa diyakinkan? Saya rasa juga dari karakter beliau yang diajarkan melalui keteladanan. Dan contoh-contoh yang lain tentunya kita bisa dapat dengan mudah temukan di mesin pencari. Misalkan ketika beliau menjabat menjadi menteri, beliau punya namanya program Belajar Bersama Maestro. Itu anak muda diberikan kesempatan untuk belajar bersama maestro di bidang seni, dan itu saya rasa juga menyuarakan isu anak muda. Oleh karena itu saya melihat ketika dikatakan beliau peduli terhadap isu anak muda, ini merupakan pendekatan yang multidimensional. Seperti saya lihat di Jakarta contohnya. Di Jakarta itu kan beliau melakukan beberapa terobosan, misalkan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki, di mana di dalamnya ada perpustakaan Jakarta. Tentunya ini kan pusat aktivitas anak muda yang secara literasi senang membaca, kemudian anak muda yang secara berkesenian, mereka aktivis kesenian, baik itu seni tari, seni teater, dan lain sebagainya, mereka beraktivitas di situ. Dan ketika tempatnya direvitalisasi, mereka mendapatkan tempat untuk mereka mengaktualisasi dirinya. Anak muda ini berusaha mewujudkan mimpinya. Dan ketika tempat itu ada, maka kepedulian pemerintah yang waktu itu diwakili Anies Baswedan itu bisa mewujudkan hal tersebut. Contoh yang lain di bidang olahraga, misalkan ketika beliau membangun beberapa lapangan ingub ya waktu itu ada 5 lokasi di kota di Jakarta, dan itu juga merupakan, saya rasa selain pendekatannya melalui keolahragaan, itu juga merupakan kepemudaan, di mana anak muda di sekitar lokasi bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih, untuk memperkaya skillnya dalam hal sepak bola, dan mereka akhirnya nanti bisa bersaing dan bisa berprestasi. Dan contoh yang lain juga banyak tentunya, misalkan beliau ini memberikan sebuah terobosan dalam bidang pendidikan, yaitu sebuah fasilitas namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, di mana itu diberikan kepada anak-anak mahasiswa yang berasal dari Jakarta, bahkan mayoritas dari mereka bersekolah di perguruan tinggi di luar Jakarta. Mereka bisa mendapatkan uang bulanan yang mereka bisa gunakan untuk keperluan studinya, mereka bisa gunakan untuk membeli buku, dan itu kan juga merupakan sebuah kepedulian terhadap anak muda. Makanya ketika kita melihat kepemudaan, tentu itu harus pendekatan yang multidimensional, di mana itu beririsan dengan bidang-bidang yang lain seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kalau olahraga, kita langsung masuk ke situ. Olahraga itu
Pak Anies selain membangun infrastruktur yang tadi saya sebutkan seperti PPOP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar, yang itu di mana kita dari dulu kenal dengan Sekolah Atlet Ragunan. Itu waktu periode Pak Anies, tepatnya tahun 2019 itu dilakukan revitalisasi, di mana di dalamnya itu lebih dari 300 atlet bersekolah di situ. Selain mereka bersekolah, mendapatkan pendidikan secara formal, mereka juga kan berlatih untuk olahraganya masing-masing, sehingga mereka menjadi atlet yang unggul. Dan selain kepedulian terhadap prestasi olahraganya, prestasi akademiknya di lain sisi juga diperhatikan. Atlet-atlet itu tetap mendapatkan pendidikan yang layak, sekolah yang layak, sehingga secara akademis dan secara prestasi keolahragaan mereka imbang. Lapangan INGUP itu merupakan lapangan sepak bola yang dibangun di 5 titik di 5 wilayah kota di Jakarta yang diperuntukkan untuk warga sekitar prioritas. Tapi apa yang membedakan dari lapangan-lapangan yang lain? Lapangan INGUP itu lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Lapangan yang menggunakan rumput sintetis yang berstandar FIFA. Dan kalau kita boleh tarik itu secara lingkup yang lebih luas, sebenarnya lapangan INGUP di Jakarta ini yang ada di wilayah Kemanggisan, di Kemayoran, di Jagakarsa, di Angke, dan di Klender, itu merupakan sebuah perwujudan visi Jakarta sebagai kota yang setara. Dan kota yang setara itu kan tentu diwujudkan dengan sebuah strategi di mana keadilan dan keberpihakan hadir di sana. Ketika lapangan INGUP ini hadir, ada sebuah keadilan dan keberpihakan. Di mana sering kita lihat bahwa lapangan sintetis itu seringkali digunakan, bahkan disewa oleh orang-orang yang secara kelas ekonomi mungkin menengah ke atas. Tapi kesempatan itu tidak pernah kita dapat kepada rekan-rekan kita yang mungkin menengah ke bawah. Apalagi orang-orang yang berada di sekitar lokasi. Dan itu kan sebuah potret ketidakadilan atau sebuah potret di mana fasilitas itu tidak berpihak kepada masyarakat di sekitar situ. Dan ketika lapangan INGUP hadir, itu prioritas penggunaan justru diperuntukkan oleh masyarakat sekitar situ. Mereka bisa mengembangkan sebuah sekolah sepak bola, secara kekeluargaan mereka bisa berolahraga di situ, dan menggunakan fasilitas yang selama ini dinikmati oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Rumput sintetis, itu kan pasti kalau kita berbicara tentang itu kita harus sewa. Tapi ketika lapangan INGUP itu bahkan digratiskan. Mereka hanya mungkin secara persyaratan administrasi mengumpulkan KTP atau memberikan data, tapi mereka secara biaya digratiskan dan mereka tidak dikenakan biaya sewa untuk penggunaan lapangan tersebut. Ini pertanyaan yang seringkali muncul dan seringkali dianggap sebagai sebuah respon terhadap isu yang selama ini lekat dengan Pak Anies. Misalkan isu tentang politik identitas, isu tentang keberpihakan terhadap suatu golongan. Dan saya rasa ketika rumah ibadah ini waktu itu, kan rumah ibadah ini sistemnya adalah pengusulan, di mana jemaah di sekitar rumah ibadah mengusulkan. Kebanyakan yang diusulkan itu adalah pembangunan rumah ibadah yang baru atau renovasi bangunan yang sudah ada. Dan ketika kita berbicara tentang proses pembangunan tersebut kan tentu memerlukan sebuah dokumen administrasi, misalkan pengurusan IMB dan juga pengurusan dokumen administrasi yang lain. Selama ini yang Pak Anies dan tim lakukan di Jakarta, beliau berusaha mengakselerasi proses perizinan tersebut. Dan banyak kita lihat selama 5 tahun beliau memimpin di Jakarta itu lebih dari 50 tempat ibadah yang mendapatkan izin ibadah atau izin mendirikan bangunan secara dokumentasi perizinan. Dan di dalam proses pengurusan IMB itu proses birokrasi yang sangat rumit. Misalkan mereka harus mengumpulkan 90 tanda tangan dari jemaat dan 60 tanda tangan dari masyarakat sekitar. Banyak sekali orang-orang terbentur di urusan tersebut karena seringkali permasalahannya muncul ketika ada konflik sosial di wilayah tersebut. Dan kemudian seringkali masalah itu muncul ketika ada buntu di pengurusan dokumen di tataran birokrasi.
kemudian tidak adanya inisiatif dari pemerintah setempat untuk membantu warganya mengurus hal tersebut. Dan yang kami lakukan waktu itu mengakselerasi, di mana kita kemarin kalau kita bantu beberapa rumah ibadah itu rumah ibadah yang beberapa di antaranya sudah puluhan tahun mereka mengurus atau memimpikan mereka memiliki izin mendirikan bangunan. Karena itu kan sebuah dokumen yang disyaratkan dan dokumen yang diperlukan untuk mereka melakukan revitalisasi atau pembangunan yang baru. Dan ketika itu dilakukan, kita coba fasilitasi sebenarnya isu-isu yang sederhana yang ada di situ. Misalkan kurang baiknya hubungan antara rumah ibadah dengan masyarakat sekitar. Dan kalau kita bicara konteks rumah ibadah kan tidak hanya Muslim. Ada rekan-rekan kita Kristen, rekan-rekan kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kebanyakan isu-isu itu juga bukan hanya dialami oleh teman-teman yang secara golongan mungkin jumlahnya lebih kecil, bahkan teman-teman yang secara golongan jumlahnya lebih besar, teman-teman Muslim pun dalam beberapa kali perizinan yang kita bantu juga mengalami hal yang sama. Dan yang kita lakukan tentu selain akselerasi, kita juga membantu memfasilitasi, menyambungkan komunikasi, dipertemukan dengan orang-orang yang bermasalah di sekitar hal tersebut. Pak Anies sendiri secara pribadi juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk membantu. Dan yang saya ingat betul, beliau itu begitu serius memperhatikan hal ini. Karena apa? Karena di beberapa kali proses pengurusan izin mendirikan bangunan yang kita bantu akselerasi, terutama bangunan-bangunan gereja yang sudah puluhan tahun bermasalah ini, beliau hadir. Pak Anies Baswedan sebagai seorang gubernur kapasitasnya hadir secara langsung, bahkan bersedia memimpin rapatnya, baik itu offline ataupun online. Itu kan berarti menunjukkan secara personal kepedulian beliau terhadap isu tersebut. Dan ketika pemimpin sudah peduli, maka itu bisa merefleksikan hal ke jajarannya bahwa kita harus bantu ini, kita harus tangani ini secara serius. Bantuan operasional tempat ibadah ini merupakan program yang menjawab bagaimana Jakarta bisa menjadi rumah untuk semua. Bagaimana Jakarta bisa menghadirkan prinsip berkeadilan dan prinsip kesetaraan di DKI Jakarta. Dan bantuan operasional tempat ibadah sendiri ini merupakan sebuah program yang diberikan bukan hanya kepada tempat ibadahnya saja secara operasional, tapi juga diperuntukkan kepada orang-orang yang mau mengurus tempat ibadah tersebut. Jadi selama 3 tahun kepengurusan beliau itu sudah lebih dari 8.000 lokasi rumah ibadah yang sudah mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah, dan lebih dari 38.000 orang pengurus rumah ibadah yang mendapatkan layanan tersebut. Layanan itu dalam bentuk apa? Tentunya dalam bantuan tunai, ketika di setiap rumah ibadah itu mendapatkan 2 juta per titik untuk bantuan setiap bulannya, dan setiap orang pengurus itu mendapatkan santunan atau mendapatkan bantuan sebesar 500.000 per orang setiap bulannya. Dan dari sharing rekan-rekan yang kita bantu selama ini, mereka sangat terbantu. Itu mereka bahkan belum pernah memimpikan mereka akan dapat itu. Dan itu kan sebenarnya juga sebuah wujud apresiasi kita, wujud sebuah penghargaan kita kepada orang-orang yang bekerja, dan juga wujud perhatian kita terhadap rumah ibadah yang ada di DKI Jakarta. Dan saya rasa ini bukan hal yang tidak mungkin kita lakukan secara nasional, karena beberapa stakeholder penting kita di DKI yang kemarin merasakan sendiri manfaatnya sudah berharap bahkan ini akan dijadikan sebuah program nasional. Dan kalau kita berbicara tentang sebuah anggaran, kalau kita kalkulasi hitungannya, tentu ini sebuah angka yang sangat mungkin masih realistis diwujudkan. Dan ketika ini bisa dilaksanakan secara nasional, saya rasa ini sebuah terobosan besar di Republik kita, dan saya rasa juga akan banyak orang, jutaan orang yang merasakan manfaat mendapatkan BOTI ini. Saya itu melihat beliau secara personal orang yang sangat menghormati orang tuanya, khususnya ibu, dan juga orang yang sangat perhatian terhadap keluarganya, dan kita bisa sebut sebagai family man ya. Dalam konteks apa kita contohkan? Misalkan beliau itu tidak pernah dalam sehari pun absen untuk menelepon ibu dan istrinya. Dan dalam setiap peristiwa-peristiwa penting
dalam sebuah keputusan krusial yang beliau harus ambil, beliau selalu melibatkan pertimbangan ibu, selalu meminta restu ibu, dan selalu meminta doa ibu. Ketika ketiga hal ini tidak didapatkan untuk beliau mengambil sebuah keputusan, maka beliau tidak ragu untuk menyatakan tidak atas keputusan tersebut. Tetapi kepada tiga ini, ketika ibu menyatakan iya dan beliau support, maka Pak Anies pun tidak ragu untuk mengambil itu. Contohnya seperti mengambil amanah ketika dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, atau dalam konteks kekinian ketika beliau dicalonkan jadi seorang presiden. Itu kan tentu keputusan yang besar yang harus diambil seorang Anies Baswedan, dan pertimbangan ibu salah satunya menentukan beliau mau dan bersedia mengambil keputusan tersebut. Dan dalam konteks keluarga, beliau itu selalu mengambil momen-momen penting. Momen penting ini secara intensitas mungkin tidak sering, tapi itu momen-momen yang secara kenangan mungkin akan selalu hadir di benak keluarga, yang secara khusus anak-anaknya. Misalkan beliau suatu waktu mengajak anaknya main Vespa sama-sama, atau nggak tanpa malu beliau mengantarkan anak-anaknya untuk membeli sepatu atau membeli buku. Bahkan di beberapa momen beliau juga hadir di sekolah anak-anaknya di kala ada momen-momen penting di sekolah anaknya. Dan itu beliau lakukan bukan hanya ketika beliau selesai menjadi gubernur ya, bahkan jauh sebelum itu beliau menjabat sebagai gubernur, menteri, bahkan sebelum itu pun di tengah semua kesibukan beliau selalu menyempatkan waktu untuk hal tersebut. Lalu kalau secara profesional saya melihat Pak Anies Baswedan itu seorang pemimpin yang andap asor. Saya mengistilahkan itu kenapa? Karena beliau itu selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan atau masukan-masukan dari orang yang lebih tua terhadap hal-hal yang beliau pertanyakan atau beliau yang kurang paham. Misalkan beliau selalu dalam beberapa momen meminta pertimbangan para budayawan, para tokoh masyarakat, para tokoh agama dalam mengambil setiap kebijakan. Karena kalau kita berbicara, Pak Anies juga sering cerita salah satu pokok penilaian ketika beliau membuat sebuah kebijakan, ketika beliau menjabat gubernur waktu itu, satu hal yang dipertimbangkan adalah aspirasi. Dan aspirasi itu kan tentunya kita bisa dengarkan dari orang yang punya pengaruh, bukan? Dari misalkan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Dan andap asor ini dalam artian beliau itu selalu bersedia merendahkan hatinya atau merendahkan dalam tanda kutip posisinya ketika beliau mau bertemu tokoh-tokoh tersebut. Sebagai contoh yang sering saya cerita, itu ketika salah satu konteks tadi itu dalam bantuan memberikan izin terhadap rumah ibadah itu kan ada salah satu kasus di Bang Buaya. Itu ketika ada sebuah, kita menilai itu sebagai sebuah konflik sosial di mana ada penolakan dari masyarakat sekitar terhadap pendirian ibadah atau proses pemberian izin mendirikan bangunan di gereja tersebut. Dan apa yang dilakukan Pak Anies waktu itu, Pak Anies hadir ke sana. Kan kalau kita berpikir secara mudah ya, beliau ini kan gubernur. Gampang saja dia panggil RW, lurah, RT atau orang-orang yang ada di sekitar situ untuk datang ke balai kota, kemudian melakukan rapat, dan beliau bisa juga melakukan intervensi dengan memberikan instruksi bahwa ini harus A, B, C. Tapi yang dilakukan Pak Anies waktu itu beliau hadir ke sana. Beliau datang langsung ke kediaman beliau melakukan ibadah bersama dengan orang-orang tersebut, kemudian melakukan diskusi kekeluargaan tanpa jajaran birokrasi yang formal mendampingi, dan beliau ingin mendengarkan masalah apa sebenarnya yang hadir di sana sehingga muncul penolakan. Dan ketika didengarkan sebenarnya juga permasalahan-permasalahan sederhana, misalkan komunikasi yang putus, kemudian tidak adanya hubungan yang harmonis antara stakeholder gereja dengan masyarakat setempat, sehingga komunikasi ini kurang terjalin dengan baik. Dan masalah-masalah tersebut kan sebenarnya tanpa harus melibatkan seorang gubernur, harusnya pemerintah setempat bisa mendengarkan. Tapi apa yang dilakukan beliau secara rendah hati datang sebagai seorang gubernur, datang sebagai rakyat biasa ke tokoh masyarakat setempat, ke tokoh agama setempat untuk mendengarkan, meminta pendapat, memohon masukan, dan itu yang saya sebut beliau ini sebagai seorang pemimpin yang andap asor. Lalu kalau cerita lain secara personal, ini salah satu alasan kenapa saya pakai batik ini. Jadi saya itu orang yang beruntung mewarisi beberapa batik-batik yang diberikan beliau kepada saya. Dan saya selalu pakai batik-batik seperti ini, salah satu batik pemberian dari Pak Anies Baswedan.
Dan saya selalu gunakan batik-batik pemberian dari beliau di momen-momen penting di hidup saya. Misalkan ketika saya wisuda, ketika selesai menamatkan studi master saya. Kemudian ketika saya berkunjung ke suatu tempat yang spesial, waktu itu saya dapat kesempatan berkunjung ke kantor UN, kantor PBB, saya gunakan juga batik dengan beliau. Dan juga ketika wawancara hari ini juga saya pakai batik beliau, dan itu juga kalau bagi saya pribadi itu menunjukkan ketika beliau mempercayakan, mengamanahkan sesuatu, saya bisa menjaganya dengan baik dan saya bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya merasa Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Kenapa saya lihat? Kalau saya melihat kondisi sekitar kita itu banyak dengan kegelisahan-kegelisahan. Kegelisahan terhadap sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang kita anggap mengganjal tentang apapun yang ada di sekitar kita. Baik itu isu-isu nasional, isu global, isu kebijakan publik yang ada di masyarakat. Dan ketika kita berbicara tentang kegelisahan tersebut kan kita tentu memerlukan sebuah pembenaran, sebuah perubahan. Dan yang itu jawabannya saya rasa bisa dititipkan amanah tersebut kepada seorang Anies Baswedan. Karena beliau itu selalu menawarkan platform perubahan. Dan platform perubahannya tentu mungkin secara programatik belum terlalu detail. Tapi dari gagasan-gagasan yang beliau sampaikan tentang keadilan sosial, tentang bagaimana kita menggunakan pajak, bagaimana yang terbaru kita melihat krisis iklim di sekitar kita, itu kan menunjukkan bahwa beliau ini sudah mewakili kegelisahan-kegelisahan yang selama ini, kegelisahan tentang lingkungan hidup, kegelisahan tentang keadilan sosial, tentang ketimpangan, yang itu banyak orang rasakan dan beliau mampu menghadirkan, memberikan gagasan itu kepada sekitarnya. Dan saya rasa dari tokoh-tokoh lain yang saat ini nama-namanya beredar di sekitar kita, hanya beliau yang mampu menunjukkan atau menawarkan gagasan-gagasan tersebut. Integritas.